Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang dakwah Islam Syekh Jumadil Kubro. Cerita ini saya ambil dari buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk pada ceritanya. Kisah Syekh Jumadil Kubro. Di dalam sumber-sumber historiografi, kisah tokoh yang dikenal dengan Syekh Jumadil Kubro memiliki banyak versi. Menurut Pegot dalam Literature of Java, disebutkan bahwa pada zaman kuno terdapat 4 orang suci beragama Islam, yaitu Jumadil Kubro di Mantingan, Nyampo di suku Domas, Dada Petak di Gunung Bromo, dan Maulana Ishak di Blambangan. Menurut Martin van Brunissen dalam kitab kuning Pesantren, Tarekat, dan Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia, nama Syekh Jumadil Kubro yang mirip nama Arab tergolong aneh karena melanggar tata bahasa Arab. Kata Arab kubro adalah kata sifat dalam bentuk mu'annas, yakni feminim. Bentuk superlatif isim tafdil dari kata kabir yang berarti besar. Bentuk kata mudzakkar yakni maskulin yang sesuai adalah akbar. Martin menilai aneh kata Al-Kubro menjadi bagian nama seorang laki-laki. Karena itu Martin berpendapat nama Jumadil Kubro adalah penyingkatan nama Najumuddin Al-Kubro menjadi Najumadinil Kubro, yang dihilangkan bunyi suku kata pertamanya menjadi Jumadil Kubro. Di dalam Kronika Banten, Syekh Jumadil Kubro digambarkan sebagai seorang nenek moyang Sunan Gunung Jati. Dikisahkan bahwa salah seorang putra Syekh Jumadil Kubro yang bernama Ali Nurul Alam tinggal di Mesir. Ali Nurul Alam berputra Syarif Abdullah. Syarif Abdullah berputra Syarif Hidayatullah, kelak menjadi Sunan Gunung Jati. Sementara itu, menurut Babat Cirebon, tokoh Syekh Jumadil Kubro dianggap sebagai leluhur Sunan Gunung Jati dan wali-wali lainnya seperti Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijogo. Sedangkan menurut Kronika Gresik, Syekh Jumadil Kubro memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dan tinggal di Gresik. Putra Syekh Jumadil Kubro bernama Maulana Ishak yang dikirim ke Blambangan untuk melakukan islamisasi di sana. Maulana Ishak adalah ayah dari Sunan Giri. Jadi Syekh Jumadil Kubro menurut versi ini adalah kakek dari Sunan Giri. Sejalan dengan Kronika Gresik, Raffles dalam The History of Java yang mencatat kisah-kisah legenda Gresik menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro bukanlah seorang tokoh nenek moyang, melainkan seorang pembimbing wali yang pertama. Dikisahkan Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel pertama-tama datang dari Campa ke Palembang dan kemudian meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik dan mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jati bernama Syekh Maulana Jumadil Kubro. Syekh Maulana Jumadil Kubro kemudian menyatakan bahwa kedatangannya telah diramalkan oleh Nabi, bahwa keruntuhan agama kafir telah dekat dan Raden Rahmat dipilih untuk mendakwakan agama Islam di pelabuhan timur Pulau Jawa. Babat Tanah Jawi menuturkan bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah sepupu Sunan Ampel yang hidup sebagai petapa di sebuah hutan di dekat Gresik. Keberadaan Syekh Jumadil Kubro sebagai seorang petapa didapati pula dalam cerita tutur bersifat legendaris yang tersebar di sekitar lereng Gunung Merapi di utara Yogyakarta. Dalam cerita ini, Syekh Jumadil Kubro diyakini sebagai wali tertua asal Majapahit yang hidup bertapa di hutan lereng Merapi. Syekh Jumadil Kubro dalam legenda itu diyakini berusia sangatlah tua, sehingga dipercaya menjadi penasihat ruhani Sultan Agung.
Sementara itu, menurut tradisi para sayyid asal Hadramaut yang datang ke Indonesia pada akhir abad ke-18, para wali termasuk Syekh Jumadil Kubro yang mengislamkan Jawa dan wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara adalah keturunan sayyid. Tokoh yang dianggap sebagai leluhur mereka itu bernama Jamaluddin Husain Al-Akbar. Manakah kisah yang lebih otentik antara sumber-sumber babat lokal dengan cerita tradisi yang disampaikan para sayyid? Dalam simpulannya, Martin van Brunissen yang berdasarkan kajian pada dokumentasi yang ada menilai versi babat Jawa lebih asli daripada versi para sayyid. Bagi Martin, cerita tentang Jamaluddin Al-Akbar versi para sayyid tampaknya merupakan hasil dari upaya pada abad ke-20 awal untuk mengoreksi legenda-legenda Jawa. Kata sifat kubro diganti dengan kata Arab yang lebih tepat yaitu Al-Akbar, dan nama aneh Jumadil diganti dengan nama Arab yang paling mirip yaitu Jamaluddin. Sesuai dengan kisah keberadaan dan sepak terjangnya yang simpang siur dalam banyak versi, makamnya juga diyakini berada di berbagai tempat. Berdasarkan kisah dalam babat Tanah Jawi yang menuturkan bahwa Syekh Jumadil Kubro pernah melakukan tapa di Bukit Bergota di Semarang, maka penduduk setempat meyakini bahwa sebuah makam tua yang terletak di antara Tambak dan daerah Terbaya adalah makam Syekh Jumadil Kubro. Kisah Syekh Jumadil Kubro di Gresik dan Mantingan tidak meninggalkan jejak makam maupun petilasan dari tokoh tersebut. Di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Turgu di kaki Gunung Kawastu, terdapat makam keramat yang diyakini sebagai makam Syekh Jumadil Kubro, satu-satunya makam yang diyakini oleh halayak umum sebagai makam atau kuburan Syekh Jumadil Kubro adalah yang terletak di komplek makam Troloyo di Kabupaten Mojokerto. Itulah kutipan cerita Syekh Jumadil Kubro yang saya ambil dari buku Atlas Wali Songo karya tulisan Agus Sunyoto. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.